warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Untuk pertemuan hari ini atau pertemuan 2 ini, pertemuan 1 belum masuk atau tidak sempat masuk ya. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 2 ya. Oke, seperti biasa, nama saya Afid Muhammad Lukman, di sini sebagai pengampu untuk mata kuliah jaringan komputer. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas yang namanya IP address dan subnetting ya. Pertama-tama dulu kita akan mengumpat tuntas apa itu yang dinamakan tentang IP address ya. Jadi secara umum IP address ini harus digunakan atau harus ada ketika teman-teman akan melakukan atau belajar yang namanya jaringan komputer. Karena apa? Karena kalau tidak ada IP address, maka perangkat yang kita gunakan baik laptop ataupun komputer ataupun PC ya, ataupun handphone sekalipun, itu tidak akan bisa berkomunikasi dengan perangkat yang lainnya ya. Dalam hal ini perangkat-perangkat yang membangun atau yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer ya. Bisa dikatakan juga IP address ini adalah syarat utama ya, atau syarat wajib yang harus teman-teman penuhi ketika teman-teman akan belajar jaringan komputer ya. Kita langsung saja. Nah, apa itu IP address ya, atau biasa disebut dengan Internet Protocol ya, atau IP address merupakan alamat perangkat jaringan yang dibentuk oleh sekumpulan bilangan biner ya. Untuk IP versi 4 terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian ya. Jadi perlu teman-teman ketahui di sini untuk versi IP sendiri, untuk teknologi sekarang sudah ada 2 ya teman-teman, dimana yang pertama itu adalah IP address versi 4 ya. Terus yang kedua ada nanti yang namanya IP address versi 6. Nah, yang kita bahas di sini untuk pengenalan awal itu adalah IP address versi 4 ya. Kenapa versi 6-nya belum dibahas? Itu nanti kita bahas setelah teman-teman menguasai atau mempelajari IP versi 4 ini ya. Jikalau teman-teman belum hafal atau belum bisa mengkonfigurasikan IP address versi 4 ini, maka tidak bisa lanjut ke IP address versi 6 ya. Karena bagaimanapun juga IP address versi 4 ini adalah IP address dasar ya, atau pengetahuan IP dasar ketika teman-teman belajar yang namanya jaringan komputer. Nah, lebih lanjut dijelaskan bahwa IP address merupakan suatu identitas dari host pada jaringan komputer ya. IP address yang digunakan untuk keperluan LAN atau intranet disebut sebagai local IP address. Sedangkan IP address yang digunakan untuk keperluan akses di jaringan internet ya disebut sebagai public IP atau IP public ya. Jadi ketika teman-teman belajar IP ya, nanti banyak nih kegunaan masing-masing dari IP ya. Yang pertama tadi disebutkan sebagai untuk keperluan LAN atau intranet ya. Jaringan intranet itu berarti jaringan yang dikhususkan untuk suatu jaringan lokal ya. Misalkan di sekolahan ada satu lab jaringan komputer ya. Nah, itu jaringannya di dalamnya jaringan LAN saja atau disebut intranet, maka nanti IP yang digunakan adalah IP lokal ya. Sedangkan nanti yang dikhususkan untuk terhubung ke jaringan internet itu nanti disebut sebagai IP public ya. Bagaimana pembagiannya antara IP address lokal dengan IP public itu nanti akan ada di pembahasan setelah ini ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pembagian IP address itu sendiri, ini di sini ada 3 kelas ya, teman-teman. Jadi
dalam dunia IP address atau pengalamatan IP address ini dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama itu ada kelas A, di mana range dari kelas A itu sendiri itu dari 0 sampai 126 ya. Ini yang range kelas A. Terus yang kelas B itu range-nya dari 128 sampai 191 ya. Dan kelas C ya itu dari 192 sampai 223. Nah, kenapa 223? Padahal angka terakhir di IP address itu ada 255 ya. Jadi di dalam kelas C ini biasanya ada gabungan kelas D dan kelas E biasanya. Tapi secara umum kita hanya mengenal 3 kelas. Kelas A, kelas B, dan kelas C ya. Untuk range address IP kelas A ya, saya ulangi, untuk range address IP kelas A biasanya digunakan untuk jaringan-jaringan WAN ya. Apa itu WAN? Itu sudah dijelaskan di pertemuan pertama ya, yaitu kategori dari salah satu jaringan komputer. WAN itu adalah Wide Area Network. Maka IP yang digunakan biasanya adalah IP kelas A. Sedangkan untuk range address dari kelas B itu biasanya digunakan untuk jaringan yang skalanya MAN atau menengah ya, atau biasa disebut sebagai Metropolitan Area Network. Sedangkan jaringan kelas C ini mungkin jaringan yang mudah sekali dihafal range-nya ya, yaitu biasanya digunakan untuk jaringan-jaringan LAN atau Local Area Network ya. Jadi biasanya IP kelas C itu biasa digunakan untuk membangun jaringan komputer yang skalanya LAN atau Local Area Network. Begitu ya teman-teman. Jadi ada 3 kelas yang harus teman-teman hafal untuk pembagian range-nya ya. Ada kelas A, kegunaannya untuk WAN ya, jaringan Wide Area Network. Ada kelas B, digunakan untuk Metropolitan Area Network ya. Sedangkan untuk kelas C itu nanti digunakan untuk jaringan Local Area Network. Biasanya kalau teman-teman punya rentalan komputer ya, atau mungkin di sekolah dulu pernah masuk ke lab jaringan ya, bagi yang jurusannya TKJ ataupun lab bahasa mungkin, atau lab yang lainnya, ketika komputernya terhubung antara satu dengan yang lainnya, biasanya itu menggunakan kelas C karena skema yang ada di situ termasuk jaringan lokal ya, atau LAN, Local Area Network. Dan biasanya jaringan LAN ini banyak menggunakan atau disarankan ya menggunakan kelas C. Nah, adapun untuk pembagian default subnet mask ya, apa itu subnet mask? Ya, subnet mask ini yang digunakan untuk nanti proses yang namanya subnetting ya. Jadi pembahasan kali ini kan ada IP trace dan subnetting. Nah, untuk subnetting itu sendiri nanti kita memodifikasi default subnet mask ya, teman-teman. Jadi secara default pada dasarnya ya, untuk kelas A ini dia memiliki default subnet mask adalah 255.0.0.0 ya, secara default ya. Jadi perlu kalian garis bawahi, untuk default subnet mask per masing-masing kelas adalah seperti ini ya. Kelas A adalah 255.0.0.0, slashnya adalah slash 8 ya. Kenapa slash 8? Karena yang aktif adalah angka biner yang ada di oktet pertama ini ya. Jadi di oktet pertama ini ada 8 angka biner yang aktif. Jadi sebenarnya 255 ini adalah angka biner ya, yang jumlahnya ada 8.
Terus untuk default subnet mask kelas B itu ada 255.255.0.0. Slashnya berapa? Slashnya 16, karena di sini ada 2 oktet yang aktif ya, 1 2 ya, jadi 16. Kalau 1 oktet itu yang aktif hanya atau slashnya 8, itu untuk kelas A ya. Terus yang terakhir kelas C itu ada slash 24. Di sini yang aktif ada 3 oktet ya, 1 2 3 ya. Jadi secara default subnet mask kelas C adalah 255.255.255.0 ya. Kenapa di sini ada titik, ada titik, ada titik? Ini sebagai penanda atau pemisah antar oktetnya ya. Jadi IP versi 4 itu ada 4 oktet ya. Jadi oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, dan oktet keempat ya. Jadi IP versi 4 itu ada 4 oktet, masing-masing oktet dipisahkan dengan tanda titik ya. Ini secara defaultnya. Nah, ketika kita menuliskan IP address ya, atau mengkonfigurasi IP address ya, secara default misalkan kita menggunakan kelas A, secara default subnet masknya akan mengikuti ya. Tidak bisa ketika kita mengkonfigurasi kelas A itu subnet masknya kelas B, itu nggak bisa, kecuali nanti kita sudah melakukan yang namanya proses subnetting, itu bisa. Jadi mau pakai kelas apapun ya, subnetnya pakai subnet manapun, subnet mask manapun itu bisa. Tapi nanti ketika kita sudah masuk ke pembahasan yang namanya subnetting ya. Kalau secara default nggak bisa. Kelas A ya hanya menggunakan subnet masknya kelas A. Kelas B ya hanya bisa menggunakan subnet masknya kelas B. Begitu juga dengan kelas C ya. Itu adalah pembagian antara kelas IP address, terus rank addressnya, serta default subnet masknya. Ingat ya, default subnet mask, bukan subnetting ya. Subnetting itu nanti ya. Terus di sini ada yang namanya maksimal client ketika kita menggunakan per masing-masing kelasnya ya. Kelas A, ketika kita menggunakan kelas A secara default maksimal kliennya adalah 16.000 sekian ya. Jadi banyak banget nih ya. Makanya kelas A itu banyak digunakan untuk jaringan-jaringan yang skalanya sudah internet ya, atau wide area network. Sedangkan untuk di kelas B itu maksimal klien yang bisa terhubung itu adalah 65.000 sekian ya, 65.534 ya tepatnya. Terus untuk kelas C ini karena lokal ya, jaringan lokal, dikhususkan untuk jaringan-jaringan lokal, maksimal klien yang bisa terhubung adalah 254 ya. Ini adalah proses pembagian dari kelas IP address di IP versi 4. Sekali lagi IP versi 4 ya, nanti ada lagi IP versi 6 ya. Tapi alangkah baiknya ketika teman-teman belajar yang namanya jaringan komputer, itu teman-teman harus ya, ini wajib ain hukumnya ya, hukumnya wajib ain. Ketika teman-teman belajar jaringan komputer, kalian harus menguasai yang namanya pembagian kelas IP address ini ya. Kalau kalian nggak hafal, saya yakin ketika kalian mempelajari jaringan komputer itu nggak akan bisa. Kalian harus hafal ini di luar kepala ya. Jadi pembagian kelas IP address ini harus benar-benar kalian hafalkan ya. Nanti akan coba saya berikan contohnya untuk penerapan dari metode pembagian IP kelas IP address di versi 4 ini ya. Nah, biasanya ada aplikasi ya, ketika kita belajar jaringan komputer itu ada aplikasi untuk simulasi ya, biasanya dinamakan dengan packet tracer ya. Nah, ini adalah lembar utama dari Cisco Packet Tracer. Ini bisa teman-teman download secara gratis ya. Nah, ini adalah software simulasi ketika teman-teman akan belajar jaringan komputer ya. Mungkin untuk yang punya basic di jaringan komputer ini sudah nggak terlalu asing dengan yang namanya packet tracer ini ya. Mungkin di SMK dulu pernah teman-teman gunakan ya sebagai praktikum.
Nah, di kuliah jaringan komputer ini atau mata kuliah ini teman-teman juga ketemu lagi ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Jadi di sini bisa kita simulasikan ya. Saya akan coba mensimulasikan untuk tadi ya, mengkonfigurasi IP address versi 4. Misalkan di sini ada satu PC ya. Saya akan coba mengkonfigurasi PC ini dengan IP address yang tadi ada kelas A, kelas B dan kelas C ya. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail untuk kegunaan dari masing-masing toolsnya ya, tapi saya akan coba menjelaskan secara khususnya ya. Ketika saya menjelaskan IP address, teman-teman akan diarahkan untuk mengkonfigurasinya lewat mana seperti itu ya. Nah, kalau di paket tracer ini bisa teman-teman klik desktop, terus di situ ada banyak menu ya. Nah, itu bisa diklik bagian IP configuration. Nah, di sini ya. Di sini ada IP address subnet mask tadi yang sudah saya jelaskan ya. Untuk bagian yang lainnya ini akan kita bahas di materi lebih lanjut ya. Di sini akan kita fokuskan dulu untuk pengkonfigurasian per masing-masing kelas di IP address ya. Nah, di situ ada static dan DHCP, Pak. Apa yang dimaksud dengan static, apa yang dimaksud dengan DHCP ya. Nah, ketika teman-teman belajar yang namanya IP address, itu ada dua konfigurasi ya, dua cara untuk mengkonfigurasi. Yang pertama adalah static, yang kedua adalah DHCP atau biasa disebut dengan Dynamic Host Configurasi Protocol. Di mana untuk konfigurasi DHCP ini kita harus memerlukan yang namanya server. Sekali lagi, ketika kita mengkonfigurasi IP secara DHCP, itu berarti harus memerlukan yang namanya server ya. Kalau yang static berarti itu tidak usah pakai server ya. Nah, IP static ini biasanya digunakan untuk komputer-komputer yang IP-nya selalu tetap ya, atau tidak berubah-ubah ya. Misalkan untuk IP ruangan, untuk IP server ya. Dan untuk IP DHCP atau konfigurasi DHCP itu biasanya digunakan untuk jaringan-jaringan yang sudah mengadopsi sistem hotspot ya, atau WiFi ya. Biasanya WiFi itu banyak mengkonfigurasi IP secara DHCP ya. Nah, di sini kita akan belajar yang statik dulu ya, teman-teman. Artinya yang IP-nya statik, tidak berubah-ubah. Kalau DHCP itu bisa berubah-ubah tergantung si network administratornya ya. Nah, di sini akan saya coba menuliskan alamat IP kelas A ya. Kelas A itu kan range-nya dari 0 sampai 126 ya. Misalkan di sini saya tulis 10.10.10.1 misalkan. Terus ketika diklik subnet mask, itu subnetnya akan mengikuti ya secara default ya. Default kelas A tadi kan subnet masknya adalah 200 atau 255.0.0.0 ya. Sesuai, ini langsung terisi secara otomatis. Baik di simulasi ataupun real di komputer atau laptop itu sama saja. Ketika kita mengisikan IP address, ketika IP-nya kelas A ya, nanti subnet mask secara defaultnya kelas A ya, terisi secara otomatis. Terus ketika kita misalkan memakai kelas B ya, kelas B misalkan di 172.140.16.20 misalkan ya. Ketika kita klik subnet mask, otomatis dia akan terisi secara otomatis sesuai dengan kelas yang kita inputkan di atasnya ya, atau kita konfigurasi kelas B ya, nanti subnet masknya mengikuti kelas B ya. Terus misalkan saya contohkan yang kelas C misalkan ya, untuk lokal 192.16.10.1 misalkan, maka di situ subnet masknya juga akan mengikuti ya. Subnet mask defaultnya akan mengikuti kelas yang kita masukkan atau kita inputkan ya.
Jadi secara default perlu kalian garis bawahi, ketika kita mengkonfigurasi kelas IP address, maka subnet masknya akan mengikuti inputan kelas IP address yang kita inputkan ya. Kalau tadi kita menuliskan kelas A, maka secara default subnet masknya akan mengikuti subnet mask kelas A. Kelas B ya akan mengikuti subnet mask kelas B. Begitu juga dengan kelas C ya. Jadi IP address per masing-masing kelas sudah memiliki subnet mask tersendiri ya. Subnet mask ini bisa kita modifikasi nanti ketika kita sudah masuk ke pembahasan subnetting ya. Jadi kita harus kupas tuntas dulu nih ya, untuk materi IP address-nya dulu, biar hafal dulu berapa range-nya ya. Biasanya banyak yang bingung antara kelas A, kelas B, kelas C ya. Ini termasuk IP kelas berapa sih Pak? Ini IP termasuk kelas berapa gitu ya. Jadi harus benar-benar hafal dulu range-nya. Kalau sudah hafal, kita baru lanjut ke tingkat selanjutnya, yaitu subnetting ya, memodifikasi subnet mask ya. Jadi subnet mask kelas C bisa dipakai di kelas A. Begitu juga sebaliknya ya, bisa tuker-tukeran subnet mask ya. Baik, itu adalah contoh penerapan atau konfigurasi dari IP address ya dan subnet masknya. Terus kita bisa lanjut lagi ke slide selanjutnya ya. Nah, di sini ada yang namanya struktur IP address ya. Di sini ada yang namanya network dan host ya. Terus ada yang namanya subnet mask, ada yang namanya panjang prefix ya, teman-teman. Yang dicontohkan di sini ya adalah IP kelas C ya. IP kelas C di sini yang dicontohkan adalah 192.168.10.10 ya. Nah, syarat pemberian IP address itu nanti ada yang namanya ya, syarat utama pemberian IP address ada yang namanya network ID dan host ID ya. Apa itu network ID, apa itu host ID ya. Kalau network ID itu adalah alamat jaringannya ya. Sekali lagi, network ID itu adalah alamat jaringannya, sedangkan host ID adalah alamat hostnya atau alamat laptopnya. Syarat pemberian IP address versi 4 baik kelas A, kelas B ataupun kelas C itu adalah network ID-nya harus sama, host ID-nya harus berbeda ya. Sekali lagi saya tegaskan, syarat pemberian IP address versi 4 per masing-masing kelas ya, syarat utamanya adalah network ID-nya harus sama, host ID-nya harus berbeda. Itu yang harus kalian garis bawahi. Jadi selain kalian menghafal range dari IP address ya, ada kelas A, kelas B, kelas C, kalian juga harus memahami yang namanya network ID dan host ID per masing-masing kelasnya ya. Jadi per masing-masing kelas ini host ID dan network ID-nya berbeda-beda loh ya. Jadi nggak mungkin sama antara kelas A dan kelas B ataupun dengan kelas C. Jadi per masing-masing kelas memiliki bagian masing-masing. Ya, yang dicontohkan di sini adalah untuk pembagian network ID dan host ID dari kelas C ya, 192 nih masuk ke kelas C. Network ID-nya ada di oktet pertama, oktet kedua, dan oktet ketiga. Sedangkan oktet keempat dia sebagai host ID. Ya. Ini adalah angka binirnya ya, teman-teman. Jadi masing-masing oktet ini terdiri dari 8 bit angka binir. Kenapa IP address versi 4 itu totalnya semuanya ada 32 bit? Tadi seperti yang di awal tadi sudah dijelaskan ya, IP versi 4 itu terdiri dari 32 bit angka binir. Didapat dari mana? Dari sini nih. Satu oktet ini ya, 192 ini
sebenarnya dia 8 bit angka biner ya. 192 ketika dikonversikan ke dalam biner itu angkanya akan segini, 11000000 ya. Ini ada 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 dikali 4, 8 8 8 8, totalnya semuanya ada 32 bit. Kenapa tadi di awal dikatakan IP address versi 4 memiliki 32 bit ya, atau panjangnya itu 32 bit. Itu dari sini ya, dari angka biner ini 8 8 8 8, totalnya 32 ya teman-teman. Nah, untuk kelas C ya, network ID-nya itu ada di oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga ya. Sedangkan oktet terakhir itu ada di oktet keempat ya, ini sebagai host ID. Sedangkan untuk kelas B ya, itu nanti yang sebagai network ID ya, itu ada di oktet pertama dan oktet kedua, host ID-nya oktet ketiga dan oktet keempat. Sedangkan untuk kelas A itu network ID-nya ada di oktet pertama ya. Nanti oktet kedua sampai keempat itu dia sebagai host ID ya. Untuk lebih jelasnya akan coba saya tuliskan di notepad ya teman-teman. Ini saya coba perbesar biar lebih jelas ya. Jadi untuk pembagian ya, pembagian network ID dan host ID ini juga sesuatu yang sangat-sangat penting ya, yang harus teman-teman kuasai ketika teman-teman akan belajar yang namanya jaringan komputer ya. Nah, untuk network ID kelas A ya, kelas A itu oktet 1 ya, NID ya, atau saya singkat NID. Oktet 3 dan oktet 2 sampai 4 itu dia sebagai host ID ya. Untuk kelas B ya, untuk network ID kelas B itu di antara oktet 1 dan 2 dia sebagai network ID, oktet 3 dan 4 itu sebagai host ID ya. Sedangkan kelas C ya, itu ada di oktet 1 sampai 3 dia sebagai network ID, oktet 4-nya sebagai host ID ya. Ini adalah pembagian network ID dan host ID per masing-masing kelas ya. Jadi yang perlu teman-teman hafalkan selain range dari per masing-masing kelasnya, teman-teman juga harus hafal ini ya, pembagian network ID dan host ID per masing-masing kelasnya juga ya. Ini juga sesuatu yang sangat penting ya. Jadi ketika teman-teman akan mempelajari jaringan komputer itu harus hafal ini ya. Syarat suatu IP address akan terkoneksi dengan baik ya, itu syarat utamanya adalah network ID-nya harus sama, host ID-nya harus berbeda ya. Network ID itu alamat jaringan, host ID itu adalah alamat usernya atau alamat PC-nya, atau kalau dikategorikan sebagai rumah ya, network ID adalah alamat rumahnya, host ID adalah nomor rumahnya ya. Ya. Jadi network ID adalah alamat rumah, host ID adalah nomor rumah ya.
biasanya nomor rumah antara rumah satu dengan rumah yang lain itu kan harus berbeda ya, nggak mungkin sama. Kalau sama nanti ketika ada suratnya biasanya bingung ya, atau pak posnya bingung ya, mau mengantar kemana nih tujuannya. Begitu juga dengan di jaringan komputer, itu juga sama ya. Jadi perangkatnya harus berbeda alamatnya, alamat jaringannya harus sama, tapi nomor dari perangkatnya harus berbeda ya. Itu yang dinamakan host ID dan network ID ya. Kita lanjut. Di sini yang ada namanya jenis IP address ya. Yang pertama ada IP public ya. Itu biasanya dipergunakan sebagai pengalamatan standar untuk berkomunikasi di jaringan internet ya. Terus yang kedua ada IP private. Ini biasanya digunakan untuk perangkat yang berkomunikasi di jaringan intranet atau jaringan lokal. Bedakan antara jaringan internet dengan intranet ya. Kalau internet itu berarti aksesnya bisa semua saja, siapa saja boleh mengakses ya. Kalau intranet itu biasanya dibatasi ya, hanya kalangan-kalangan tertentu yang bisa mengakses ya. Makanya dinamakan sebagai IP private ya. Jadi IP-nya hanya bisa diakses oleh komputer-komputer tertentu ya, atau jaringan-jaringan tertentu. Sedangkan kalau IP public itu boleh diakses oleh siapa saja ya. Itu perbedaan dari jenis IP public dan IP private ya. IP public itu internet ya. Kalau IP private itu biasanya intranet ya, jaringan intranet ya, teman-teman harus dipahami. Nah, ini ada pembagian IP private ya, dibagi menjadi ke dalam 3 range. Yang pertama 10.0.0.0/8 ya, atau 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255 ya. Ini per masing-masing kelasnya ya. Ini kelas A ya, ini kelas A, ini kelas B, ini kelas C ya. IP private untuk per masing-masing kelas di IP address ya. Terus IP penggunaan khusus ya, atau loopback. Nah, di situ ada 127 ya. Jadi kalau teman-teman tadi pahami dengan seksama ya, rank IP kelas A itu kan dari 0 sampai 126. Terus ketika kelas B itu langsung loncat ke 128 ya. Kalau teman-teman lihat di awal tadi itu ada untuk pembagiannya ya. Nah, ini dari 126 harusnya di sini 127 dong ya. Nah, ini loncat satu angka ya, 127. Nah, 127 ini digunakan untuk IP loopback ya, teman-teman. Ternyata dia berdiri sendiri IP-nya ya, tidak masuk kelas A, tidak juga masuk kelas B ya. Jadi dia berdiri sendiri. Terus untuk link lokal atau IP private automatic addressing atau APIPA itu ada di kisaran sekian ya, 169 sekian sekian ya. Ini IP yang berdiri sendiri ya, teman-teman, tidak masuk golongan manapun ya, artinya dia netral. Nah, ini untuk pembagian IP address kelas A ya, tadi sudah sempat saya jelaskan. 8 bit, totalnya ada 32 ya. Yang merah ini sebagai network ID ya, network nih, oktet pertama. Yang hitam ya, 2 sampai 4 ini sebagai menerangkan sebagai host ya. Tadi sudah sempat saya singgung ya. Ini kelas A, subnet masknya sekian ya. Jadi misalkan ada contoh IP address kelas A 10.11.12.1 ya, sebagai network itu berarti 10 ya. 11.12.1 itu sebagai host ya. Tadi sudah sempat saya singgung juga. Sedangkan untuk kelas B ya, oktet pertama dan oktet kedua dia sebagai network ID, oktet ketiga dan keempat dia sebagai host ID ya. Contohnya ketika diterapkan di range ya, contohnya ada 172.168.10.1 ya, maka sebagai network itu adalah 172.168 oktet 1 dan 2. 10 dan 1 dia sebagai hostnya ya, host ID-nya. Itu untuk kelas B. Untuk kelas C
Itu oktet pertama, kedua, dan ketiga dia sebagai host ID, ya. Sedangkan oktet keempat dia sebagai kebalik. Oktet 1 sampai 3 dia sebagai network ID. Oktet keempat dia sebagai host ID. Ketika dikonfigurasikan ke dalam IP address, contohnya ada IP kelas C dengan angka 192.168.10.1, ya. Maka yang sebagai network ID adalah 192 ya 168.10, dan 1 ini merupakan sebagai host ID-nya, ya. Untuk subnet masknya secara default mengikuti, ya, tadi di awal sudah dijelaskan, ya teman-teman. Nah, itu adalah pembahasan kriteria dari IP address, ya. Sudah dijelaskan dari range-nya, ya, pembagian kelasnya, kelas A range-nya berapa, kelas B range-nya berapa, kelas C range-nya berapa, ya. Jadi ada 3 kelas, A, B, dan C, ya. Range atau range address-nya, ya, pembagiannya, terus subnet mask-nya, network ID dan host ID-nya, ya, antara masing-masing kelas itu seperti apa, ya. Terus tadi sudah sempat saya jelaskan juga di aplikasi paket tracer, ya, yang nantinya mungkin akan kita gunakan untuk mensimulasikan jaringan-jaringan komputer yang akan kita buat, ya, di materi jaringan komputer ini, ya, atau mata kuliah jaringan komputer ini, ya. Nah, mungkin itu adalah dasar, ya, tentang IP address yang harus teman-teman kuasai, harus teman-teman hafal ketika teman-teman akan mempelajari yang namanya jaringan komputer, ya. Ketika ini sudah hafal, nanti baru kita bisa lanjut ke proses selanjutnya, yang itu modifikasi subnet mask, ya, atau biasa kita sebut dengan yang namanya subnetting, ya. Jadi subnet masknya bisa kita rubah-rubah nih ketika kita mempelajari yang namanya subnetting. Tapi itu nanti ketika teman-teman sudah hafal dengan yang namanya metode pengelamatan IP address, ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk materi IP address ini, ya. Untuk kurang lebihnya teman-teman bisa langsung mempraktekkan di aplikasi simulasi paket tracer, ya. Jikalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan bersama, ya, di dalam kelas ataupun di grup kelas, ya, atau grup WhatsApp yang ada atau yang sudah kita buat. Itu, ya. Terima kasih dari saya. Apabila banyak kekurangan atau yang masih belum jelas, boleh ditanyakan, ya, atau boleh kita diskusikan bareng-bareng biar yang lainnya juga jelas. Sekian dari saya, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.